Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke teorema Taylor. Di sini kita akan lihat perbedaan teorema Taylor untuk turunan dan teorema Taylor untuk integral, perbedaannya di mana dan kesamaannya di mana. Nah, masih ingat teorema Taylor itu untuk apa? Teorema Taylor ini dia untuk mendekati sebuah fungsi mendekati sebuah fungsi sehingga hampir sama atau hampir akurat tapi tidak terlalu akurat. Maksudnya kita akan melihat di sebanyak ini di reminder atau sisanya di sini. Oke, untuk mendekati sebuah fungsi, semakin n-nya semakin besar di sini remindernya, maka dia semakin mendekati fungsi tersebut. Nah, di sini bunyi teorema Taylor itu adalah sebelum itu ada ada bentuk khusus, contoh khusus dari teorema Taylor yaitu Maclaurin. Maclaurin ini dia mengasumsikan x-nya sama dengan 0. Bedanya itu aja sih, c-nya sama dengan 0 kalau di Maclaurin. Tapi Taylor ini adalah bentuk umum dari teorema Maclaurin. Nah, bunyi teorema Taylor bentuk turunan ini, misalkan f dia memiliki turunan ke n pada interval terbuka i. Jadi ini adalah interval terbuka ya, yang memuat titik c. Oke, jadi C anggota I. Jadi di sini saya bisa sebut I sama dengan AB gitu ya. Nah, berarti C-nya memuat C, berarti C anggota AB gitu. Nah, maka untuk setiap X juga anggota AB, untuk setiap X anggota AB berlaku kita dekati si fungsi fx ini dengan pendekatan si titik C. Dengan fungsi-fungsi di titik C, yaitu dia adalah penjumlahan dari fc, ditambah x min c kali f aksen c. Di sini sebenarnya ada 1 faktorial. Ditambah x min c kuadrat per 2 faktorial f double, ini turunan keduanya dari c dan seterusnya sampai turunan ke n. Nah, di sini kita karena ini pendekatan, kita biasanya tidak menggunakan sampai tak hingga. Jadi kita potong di suku ke n. Sebenarnya boleh saja kalau sampai tak hingga, dia akan semakin mendekati si fungsi ini, fungsi f ini. Nah, ini adalah disebut sisa atau reminder, atau dalam bahasa Inggrisnya reminder ya. Ini adalah sisa. Nah, sisanya dalam bentuk ini 1 per n faktorial, bentuknya sama seperti ini. Kalau di sini dia sampai x min c pangkat n min 1 per n min 1 faktorial, ini turunan ke n min 1 dari fc, yang ini adalah turunan ke n dari fc. Nah, di sini dengan ditulis bahwa si atau c, boleh nyebutnya seperti apa, untuk suatu si itu anggota x dan c. Ini adalah yang ini adalah dia merupakan sisanya gitu, untuk pendekatan di ini terakhir. Ini karena teorema Taylor ini udah dibahas di kalkulus, sudah dibahas juga di analisis real 1 untuk turunan, insya Allah kalian sudah paham. Nah, sekarang bedanya untuk integral seperti apa? Nah, untuk integral ini sebenarnya dimodifikasi, kita tidak sedang mendekati fx gitu ya. Di sini kita hanya mencari fb, yaitu fungsi f di titik b di sini. Jadi bunyi teorema Taylor-nya adalah misalkan f aksen sampai f turunan ke n dari f itu dia kontinu pada interval tutup. Karena dia kontinu pada interval tutup, maka ada integralnya. Ini mirip seperti ini, hanya si x-nya diganti oleh b, c-nya diganti oleh a. Jadi fb sama semua fa plus b min a plus f aksen a gitu ya. Terus di sini b min a kuadrat per 2 faktorial f double aksen a dan seterusnya. Ini pangkat n min 1 per n min 1 faktorial, ini pangkat ini. Nah, bedanya adalah di sisanya. Nah, nanti akan saya tuliskan buktinya kenapa bisa si sisanya itu bentuknya seperti ini. Pada dasarnya sama saja sih seperti ini, tapi di sini kita mendapatkan sisanya adalah ini sisa en di sini. Sisanya adalah 1 per n min 1 faktorial. Kalau di sini 1 per n faktorial ya. Integral AB di sini sama
B min X min C, di sini jadi B min T, dengan T-nya dia masuk ke variabel di integralnya. Jadi turunan ke T dari dt gitu ya. Oke. Oh, ini juga sepertinya sebentar. Oke, silahkan dicek dulu ya, ini apakah sudah benar atau enggak. Kalau nggak salah dia benar. Ini adalah C, untuk C-nya antara X dan C. Nah, ini bedanya dia di sini. Nah, dari mana sih si sisa ini? Oke, kita akan buktikan teorema Taylor untuk integral ini. Jadi dia mendekati, saya ini dulu review dulu bahwa dia si teorema Taylor untuk integral ini dia mendekati fungsi fb dengan melalui a gitu ya, dengan mendapatkan sisanya seperti ini. Oke, mungkin ini bukan bukti formalnya, tapi saya akan menjelaskan menjelaskan bagaimana mendapatkan teorema sisa dengan teorema Taylor integral tadi. Nah, kita akan menggunakan teorema dasar kalkulus yang berbunyi seperti ini. Kita tahu bahwa misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi di I gitu ya. Yang tadi kita tahu bahwa f AB f aksen T gitu ya, dt dia sama dengan fb min fa, ya kan? Oke, mungkin lupa teorema dasar kalkulusnya bunyinya seperti ini. Biasanya dia menggunakan f besar kan, ft dt gitu, dia menggunakan fb min fa gitu ya, untuk di teorema dasar kalkulus seperti ini. Tapi untuk f kecil juga dia tetap berlaku ya, karena dia sama-sama fungsi. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa karena kita akan mencari fb, berarti fb dia sama dengan fa ditambah integral ab f aksen t dt gitu kan. Nah, dengan menggunakan integral parsial gitu ya, kita misalkan u-nya sama dengan f aksen. Oke, berarti du-nya sama dengan f double aksen dt. Oke, ini kan f aksen t. Oke, nah berarti sekarang dv-nya dia sama dengan dt. Jadi dimisalkan ini u, ini v gitu. Oke. Nah, sekarang berarti v-nya apa? Kalau dv-nya sama dengan dt, berarti v-nya dia sama dengan apa? T min sesuatu. Boleh saya sebut T plus sesuatu. Boleh saya tulis T min B kan? Sama saja kan? T plus C gitu kan? Kalau sebenarnya. Oke. Maka dari sini saya bisa dapatkan FB dia sama dengan FA. Nah, yang bagian ininya, yang ini dengan menggunakan integral parsial, oke, maka saya dapatkan dia ditambah UDV, UV min VDU gitu ya, bener ya? Berarti ini dia jadi UV. Oke, berarti ini salah, UDV berarti ya. UDV dia sama dengan akan jadi UV min integral VDU gitu ya. Berarti dia jadi FA terus UV F aksen T dikali T min B. Oke. Lalu dikurangi. Nah, karena si si T ini, T di sini dia terkait dengan integral ini kan, AB, berarti T ini saya bisa katakan dia adalah untuk T-nya dari dia A sampai T-nya sama dengan B. Gitu. Nah, di sini berarti dikurangi integral AB F double aksen T kali T min B dt. Oke, nah ini sama dengan FA dikali ini T di sini seperti saya bilang karena dia keluar dari integral.
Ini dia keluar dari integral kan, jadi si T ini dia terkait B dan terkait A, T di sini juga T di sini. Berarti kita ganti nilai T-nya. Berarti dia jadi plus. Nah, berarti kan T di sini kita ganti dulu dengan B ya. Misalkan saya ganti di sini B ini B. Berarti ketika saya tulis B min B dia jadi 0 kan. Jadi F aksen B kali B min B dia jadi 0. Berarti sekarang tinggal yang A-nya. Yang A-nya berarti jadi F aksen A dikali, ini saya tulis aja deh biar nggak bingung. Berarti kalau saya tulis dia jadi F aksen B kali B min B gitu ya, dikurangi F aksen A dikali A min B. Oke. Nah dari sini berarti dapat apa? Berarti didapat yang ini, B min B di sini kan dia 0 ya. Berarti ini 0, ini jadi min F aksen A. A min B ini saya boleh ganti karena ini negatif-negatif, berarti boleh jadi di sini saya ganti positif F aksen A kali B min A gitu ya. Karena negatifnya melebur, negatif ini melebur ke sini. Oke, berarti yang atas nggak saya tulis ya. Ini yang atas tidak saya tulis, langsung diganti dengan ini. Dia jadi F aksen A kali B min A. Gitu ya, sudah ngerti ya dari mana F aksen A kali B min A nya. Jadi ini diperoleh dari yang tadi. Oke, nah lalu kita lanjutkan. Nah, ini juga sama, negatifnya saya leburkan ke sini jadi positif. Berarti jadi plus integral AB F double aksen T kali B min T dt. Udah mirip ya dengan teorema Taylor yang tadi kan, hanya di sini berarti dia masih F aksen. Nah ini di sininya F double aksen. Nah lalu kita teruskan integral parsial ini, teruskan sampai nilainya ke N, sampai nilainya ke N terus. Nah sekarang ini kan baru integral parsial pertama. Nah integral parsial kedua berarti dimisalkan si U-nya sama dengan F double aksen T. Yang ada di sini aja kan, yang ada di sebelah sini. Oke, nanti berarti DU-nya sama dengan F triple aksen T dt. Lalu dV-nya dia sama dengan apa? dV-nya sama dengan dt. Berarti V-nya sama dengan dV-nya sama dengan dt dikali B min T. B min T dt berarti di sini sama dengan negatif B min T kuadrat per 2. Nah, dari sini karena integral parsial untuk ini U dV di sini, maka diperoleh si FB di sini dia akan berubah menjadi, maaf ini nggak cukup. Oke, nah dengan integral parsial yang ini kita paham seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi berarti si F double aksen T-nya keluar seperti ini, dikurangi V berarti B min T kuadrat per 2. Lalu kita masukkan ke sini B dan A, masukin ke sini, lalu dikurangi integral yang ini. Maka akan didapat FB-nya dia sama dengan FA, terusin yang awal, ditambah F aksen A kali B min A. Nah sekarang baru masuk ke integral parsialnya, berarti apa? Nanti ada sama juga ada B min B ya, jadi dia nilainya 0 ya. Jadi F double aksen ini A dikali B min A kuadrat per 2. Oke. Kenapa negatifnya hilang? Karena nanti yang B min B ini jadi 0, yang di sini B min B nya jadi 0, tinggal ada A min B karena ini tadinya negatif di sini, dia negatif A min B, berarti dimasukkan ke sini jadi positif B min A kuadrat per 2. Nah terus ditambah, terakhirnya ditambah integral F double aksen T B min T. Ini juga sama yang ininya tadinya negatif seperti ini,
lalu berubah jadi positif karena di sini B min T kuadrat negatif di sini jadi hilang, pindah ke depan jadi positif negatif kali negatif positif, berarti B min T kuadrat per 2 dt gitu ya. Oke. Nah, si proses ini, proses integral partisi ini, integral parsial diteruskan sampai n, sehingga nanti diperoleh e pangkat n nya seperti yang tadi. Berarti ini jadi sehingga diperoleh nanti pada akhirnya e pangkat n nya dia akan jadi ini kan, integral f n t, berarti jadi apa, b min t pangkat n min 1 per n min 1 faktorial. Oke, nanti di sininya dia akan jadi selanjutnya untuk 3 berarti dia jadi 6 gitu ya. Untuk 3 berarti kalau misalkan ini jadi V nya dv, terus dv nya jadi nanti ini dv nya ada b min t kuadrat per 2, berarti V nya diintegralin di sini berarti jadi pangkat 3, di sini 2 kali 3 jadi 6 kan. Oke, dia berarti jadi 3 faktorial atau 6 dan seterusnya nanti diperoleh e pangkat n nya sama dengan seperti ini. Ini sekilas untuk dimana kita bisa dapat sisanya e pangkat n ini dari mana sih, yaitu dari ini, dari melakukan integral parsial berulang-ulang sampai dengan ke n, maka nanti akan diperoleh sisanya seperti ini. Oke, nah teorema Taylor ini kalian tidak akan disuruh membuktikan teorema Taylor ini, tapi kita akan menggunakan teorema Taylor ini dalam soal gimana mendekati suatu fungsi atau kita mencari titik fb-nya dengan menggunakan teorema Taylor untuk integral ini.